Yang baju merah jangan sampai lolos. Ayo, siapa yang nostalgia keingetan lagu tadi? Ketahuan deh lahirnya tahun berapa. Lagu berjudul Nyanyian Kode dimainkan oleh Kasino dan Dono yang kala itu berperan sebagai detektif. Wih, kebayang gak? Mereka lagi asik membuntuti target operasi di sebuah warung makan. Siapa sangka ternyata kode yang dimaknai secara kocak oleh grup Warkop ternyata memegang peranan penting 75 tahun yang lalu. Kejang satu, jadinya 2 gitu ganti. Seperti ditulis di banyak buku sejarah Indonesia, setahun setelah bangsa ini memproklamirkan kemerdekaan, Belanda kembali melancarkan agresi militer demi memperpanjang masa pendudukan Indonesia. Wah, hal ini membuat suasana di negeri ini kacau balau. Mulai dari pemindahan pusat pemerintahan ke Yogyakarta karena kala itu Jakarta sedang diduduki oleh Belanda. Hingga puncaknya Soekarno dan Hatta tertangkap dan diasingkan. Semua media dan segala bentuk komunikasi diawasi ketat oleh Belanda. Beruntung Indonesia memiliki buku Kode C karangan Rubiono Kertopati yang isinya 10.000 kata termasuk tanda baca, awalan, akhiran, dan bentuk lain yang sering dijumpai dalam teks berita. Dengan kode sandi inilah pejuang Indonesia di berbagai daerah bisa berkoordinasi untuk membuktikan bahwa api perjuangan masih menyala. Tidak hanya dalam negeri, kode sandi ini juga punya peranan yang sangat penting untuk membuka mata dunia bahwa Indonesia masih ada. Pertanyaannya, kenapa cerita sepenting ini tidak terungkap seperti banyak sejarah Indonesia lainnya? Apakah ini semacam kode rahasia yang harus kita pecahkan sendiri? Kita cari tahu jawabannya di NGOPI. Hampir malam di Jogja, ketika keretaku tiba, remang-remang cuaca, terkejut aku tiba-tiba. Dua mata memandang seakan-akan dia berkata, lindungi aku pahlawan daripada sang angkara murka. Sepasang mata bola dari balik jendela, kagumku melihat menuju medan berwira.
berwirarela, hati telah terpikat. Semoga kelak kita berjumpa pula. Hati telah terpikat. Semoga kelak kita berjumpa pula. Wah, keren banget Ardhito. Ini biasanya kalau musik menampilkan itu kan adalah menyampaikan kode-kode perasaan ya Pak Hinsa ya. Kode-kode sandi-sandi gitu ya Pak ya. Tapi sebelum kita ngebahas soal apa yang sedang dilakukan oleh BSSN sekarang gitu. Karena kan sudah cukup lama ya. Kita terakhir ngobrol 2017 atau 2018 ya Pak ya. Lama banget kayaknya terakhir ngobrol. Saya pengen catch up sebenarnya sama Pak Hinsa dan juga ngobrol sama Pak Ridwan. Tapi untuk menyambut kedatangan bapak-bapak, Nitya mau main game. Ini game-nya sederhana banget. Game-nya sangat-sangat sederhana. Mungkin pernah lihat kalau anak-anak muda gitu, anak-anak remaja yang suka main tebak-tebakan satu kata di atas. Nah ini kita akan soal-soal main sandi-sandian juga. Caranya gampang banget Pak. Pak itu cuma tinggal taruh kertasnya, jangan dilakukan dulu sekarang. Taruh di atas dahi gitu kan, di depan dahi. Nanti Nitya akan memeragakan kata-katanya. Kata-katanya yang digunakan ini mudah, gampang banget. Jadi cuma punya waktu 10 detik untuk nebak. 10 detik lah. Sekali. Oke, siap? Oke. 3, 2, 1. Waktunya sama 10 detik. Balik nggak ini? Enggak, pas kok ya. Mulai ya. Ya. Dari sekarang. Ya. Mesin ketik. Mesin ketik. Interpreter, penerjemah. Bisa jadi. Penerjemah, Bantuin gitu Pak. interpreter, tukang ketik, telegram, telegraf, Terus. 3, telegraf, dikit tukang lagi. pos, Bisa jadi. teleprompter. Habis waktunya Pak. Aduh. Ini kayaknya kemampuan actingnya Nitya. Ini kayaknya perlu diasah ya. Apa nih? Kira-kira apa jawabannya boleh dibalik? Ya, nggak kepikiran. Hal yang deket banget sebenarnya sama BSSN ya Pak ya. Itu kan Betul. Tapi ini contohnya agak-agak ini nggak sih Pak? Agak-agak tradisional gitu ya. Kalau sekarang kan sandi, kode-kode itu kan bentuknya udah macam-macam ya. Kita ngomongin soal apa yang jadi tantangan terbesar BSSN sekarang dulu deh gitu. Di dunia digital ini kan gila banget ya Pak Ridwan ya. Serangannya kan luar biasa. Baik Mbak, pemirsa yang saya hormati, tantangan kita sebenarnya untuk BSSN itu seiring dengan perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi ya. Jadi semakin banyak penggunaan digital, itu berbanding lurus sebenarnya dengan kerawanan atau ancaman. Oke. Itu masalahnya. Jadi keberadaan BSSN adalah mengamankan. Ya. Jadi Ini yang harus kita ini dulu kan. Iya. Kita harus jelaskan dulu kan. Karena kan sebenarnya banyak juga pertanyaan. Polisi kan punya juga sebenarnya kan yang untuk menangani pelanggaran-pelanggaran. Kemudian juga ada juga yang menangani misalnya informasi data gitu. Apa dong kalau begitu yang lagi sibuk dikerjakan oleh BSSN sekarang tuh apa? Ini pasti pertanyaan yang sangat sering ditanyakan ya Pak Ridwan ya. Ya Mbak, jadi perkembangan ini artinya infrastruktur yang membangun ruang siber tersebut, kemudian di situ ada konten, ada aplikasi dan sebagainya. Jadi itu tugasnya BSSN adalah untuk mengamankannya. Jadi saya analogkan ya, kalau TNI itu kan mengamankan darat, laut, dan udara. Dia punya pasukan darat, laut, dan udara, punya armada. Kalau BSSN mengamankan ruang siber, dia memiliki pasukan yang disebut Computer Incident Response Team yang ada di masing-masing lembaga atau yang memiliki sistem elektronik yang harus diamankan. Jadi kita lebih pada sebenarnya mengamankan ruang siber itu, yang membangun ruang siber itu, infrastrukturnya itu juga yang harus kita amankan. Sehingga semua proses, apakah proses bisnis atau proses governance yang ada di ruang siber itu, aktivitas manusia di ruang siber itu berjalan dengan aman dan lancar. Tentunya tadi ada pertanyaan kepolisian.
Karena di ruang siber itu juga terjadi tindakan-tindakan kriminal, Betul. ya kejahatan. Maka teman-teman dari Kepolisian Republik Indonesia, dari Kejaksaan juga ada kepentingan di sana. Demikian juga teman-teman dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Oke. Ruang siber ini digunakan juga untuk merekrut, ya, merekrut personil untuk teroris Atau dan bertukar juga untuk informasi gitu ya. logistik. Ya, demikian juga Badan Nasional Narkotika. Dia di ruang siber juga terjadi transaksi Ya, yang ya. harus mereka ikuti. Jadi memang hampir semua kehidupan yang nyata di dunia nyata itu hampir semuanya ada di ruang siber. Nah, negara memang harus hadir. Ya, konstitusi kita kan mengamanatkan negara hadir, pemerintah hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, termasuk di ruang siber. Nah, Gitu, Mbak. ini kan nantinya tanggung jawabnya kan besar sekali ya, Pak Ridwan, ya. Kalau kita lihat nih, ancamannya juga gede banget gitu. Kalau Ya. Pak Ridwan sendiri melihatnya bagaimana? Kita contoh saja yang kemarin waktu kebocoran data BPJS misalnya, semua orang kan bingung dan panik, terus bertanya kemana gitu kan pemerintah, apa yang bisa dilakukan pemerintah? Ini masuk ke BSSN dong berarti tantangannya. Iya, Mbak Nitya, kalau kita lihat terobosan ini kan sejak pemerintahan Bapak Presiden Jokowi ya. Iya, Dengan adanya pisahan BSSN. langsung begitu ya. Betul, karena sebelumnya ranah cyber sebagaimana dijelaskan Pak Hinsa tadi, itu masih menjadi wewenang masing-masing sebelum ada BSSN. Jadi misalnya dulu Barreskrim mengamankan perangkat cybernya sendiri. Ya. Gitu. Kemudian BNPT juga yang sama. Nah, sekarang ini ada BSSN yang dia mempunyai kewenangan untuk menjaga selubung dunia maya ini nyaman buat semua orang. Semacam Bapak jagain semua anaknya itu ya? Iya, nyaman buat semua orang. Jadi dia ini di atas, kalau bayangan kita ini di atas organisasi-organisasi yang punya cyber. Ya, dan langsung kan, tidak dibawa kementerian. Betul, langsung karena ke beliau kan presiden. melapor kepada Bapak Presiden. Sehingga kemudian di era Pak Jokowi ini membuktikan bahwa ranah cyber ini sangat strategis. Apalagi kalau kita bicara dengan tantangan dunia Ya, global. urgent sekali. Hari ini kita nggak bisa lepas setiap hari 24 jam. Mbak Nitya kalau bangun tidur nyari apa? Nyari handphone sih Pak, Nah, langsung otomatis. jadi kita 24 Panik kalau jam. misalnya nggak ada Pak. Iya, 24 jam kita terhubung terus dengan dunia cyber. Masa nggak ada yang jagain? Ya. Nah, karena itu kemudian ada BSSN itu nilai strategisnya di situ. Dia lebih dari sekedar misalnya, mohon maaf, penjaga kabel gitu. Enggak gitu. Ini lebih pada whole system ya berarti ya? selubung cyber Indonesia yang sangat-sangat strategis. Gitu. Jadi kalau tadi Pak Hisa sempat bilang ini kan ada tidak hanya mengurusi hardware, tidak hanya mengurusi software atau tidak hanya mengurusi SDM-nya, tapi semuanya dan terkoneksi dengan lembaga-lembaga yang memang sebenarnya mereka punya karena butuh gitu ya. Mereka punya masing-masing badan untuk ya sesuai dengan kebutuhannya. Tapi semua itu terkoordinasi oleh BSSN gitu. Itu yang masih pengen ngobrol-ngobrol lagi karena di depan ini ada sesuatu yang menarik perhatian nih ya. Buku apakah ini, apa yang akan bisa kita ambil dari buku ini, tapi nanti sesaat lagi kita akan kembali. Agresi militer Belanda pertama dan kedua, peranan Sandi itu menarik banget. Iya, betul. Sangat rahasia tadi. Ya, mereka tidak boleh diketahui sebagai petugas Sandi, karena itu mungkin dalam beberapa kisah-kisah yang mungkin ditemukan juga Pak Martin, bagaimana ketika mereka di situ ada tentara Belanda, mereka terpaksa memakan kertas Sandi. Soekarno pernah berkata, "Tulislah aku dengan tinta hitam dan tinta putihmu. Biarlah sejarah membaca dan menjawabnya." Nah, keren ya. Jadi emang kayaknya semua kalau informasi ya kita pengen kaya akan informasi, semua yang terekam dalam sejarah itu ya lewat buku gitu ya Pak ya biasanya ya. Nah, buku ini kan selalu jadi andalan, selalu jadi pembuka cakrawala gitu. Keren banget ya kata-katanya ini ya kalau udah mengenai buku nih, cakrawala bagi setiap pembaca tidak hanya menambah wawasan, tapi ya buku ini menjadi pengingat akan kejadian-kejadian yang sudah lewat atau mungkin tidak banyak orang tahu, dianggap sudah terlupakan. Padahal ini bisa jadi tonggak bersejarah sekali gitu. Apalagi merekam 75 tahun. Wah ini mohon dikoreksi Pak, 75 tahun bukan 76 karena memang Lamsanek itu kan 1 tahun setelah Indonesia merdeka gitu ya. 1946. Ya. Nah, kita akan membahas mengenai buku ini, tapi Nitya pengen undang
penulisnya. Boleh ya, Pak Hinsa ya? Silakan, Pak. Nitya pengen mengundang, kayaknya sudah hadir nih Pak Martin Luther Jari, penulis buku Offline to Online, 75 tahun Siber dan Sandi Mengabdi. Pak Martin, terima kasih sudah gabung bersama kami di sini. Pak Martin sehat ya Pak ya? Sehat. Wih, Pak, ini kan Nitya lagi pegang nih bukunya di tangan. Offline to Online, 75 tahun Siber dan Sandi Mengabdi. Apa kesan yang Bapak dapatkan ketika akhirnya berusaha untuk menuliskan semuanya dalam satu buku ini? 75 tahun loh Pak yang harus dituangkan dalam satu buku. Terima kasih Mbak Nitya. Memang banyak yang mengesankan, tetapi beberapa di antaranya, misalnya pertama tentang menemukan moto persandian Indonesia yang berbunyi berani untuk tidak dikenal. Berani untuk tidak dikenal. Pak Hinsa langsung tersenyum nih. Ini meskipun pakai masker, tapi Nitya bisa mendeteksi adanya pergerakan dari sudut-sudut matanya. Mau nggak dilanjutkan Pak Martin? Berani tidak dikenal bukan berarti tidak ada yang untuk dikenal. Banyak sekali pengabdian dan capaian-capaian, nilai-nilai yang diwariskan, tetapi berani tidak dikenal itu dikemas untuk kepentingan internal. Sama sekali para sandiman awal itu tidak berupaya untuk mempublikasikannya. Tidak berupaya untuk mempublikasikan? Tidak, sama sekali tidak. Mereka hanya mencatat dalam bentuk manuskrip atau catatan kegiatan harian. Untung itu masih ada. Jadi tidak dipublikasikan. Kenapa sampai tertunda 75 tahun? Selanjutnya, yang menarik adalah, jadi dalam pengabdiannya itu luar biasa. Misalnya dalam agresi militer Belanda pertama dan kedua, peranan Sandi itu menarik banget. Kemudian pada saat perjanjian Renville, kemudian pada saat serangan umum 1 Maret, kemudian partisipasi dalam perjuangan APRA itu menonjol banget. Tetapi sekali lagi, banyak yang dicapai itu justru ditulis oleh orang lain, oleh pihak lain. Dan ini menarik, kami berhasil menjahitnya menjadi satu sambungan yang menarik. Yang berikut, yang menarik adalah konsistensi dari para sandiman terhadap panggilan tugas. Terkait dengan moto tadi, para sandiman itu sama sekali tidak tergoda dengan pergolakan politik praktis. Ada 3 peristiwa besar yang mencirikan itu. Yang pertama itu, pada satu saat pemerintah menguji semua instansi, lembaga, dan dalam pengujian itu Dinas Sandi termasuk kredibel. Jadi tidak di-merger, tidak dibubarkan. Oke, Pak, berarti gini, ketika didirikan gitu kan pertama kali tahun 46 ini kan tentu kan pasti dalam masa pergolakan setelah kemerdekaan tentu, tapi kan masih mencoba untuk stabilitas dan lain-lain. Tadi kan Pak Martin sendiri mengatakan bahwa ini masa-masa yang sangat sulit, maka mungkin didokumentasikannya justru sama pihak lain. Tapi boleh nggak Pak diceritakan sedikit saja, karena pas banget ini Tia bukanya nih pas bagian masa rintisan dan pembentukan. Boleh diceritakan sedikit bagaimana tegangnya, bagaimana krusialnya gitu pembentukan saat itu? Terima kasih. Ya, suasananya pertama dari tahun awal 1946, tanggal tepatnya 4 Januari terjadi perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta. Mendahului perpindahan itu Kementerian Pertahanan sudah lebih dahulu ke Yogyakarta. Nah, terjadi konsolidasi pembentukan Tentara Keselamatan Rakyat dan perubahan menjadi Tentara Republik Indonesia. Nah, di sini peranan intelijen, khususnya pengamanan berita itu sangat penting. Pasti. Ada misalnya membuat laporan kritis tentang suatu situasi, keadaan itu kan harus
dinamis terus-menerus. Nah, untuk menjamin tugas itu, Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin membentuk Dinas Kode dengan menunjuk Dr. Rubiono sebagai kepalanya. Dengan tugas mengamankan pemberitaan rahasia negara. Itu tugas utamanya. Itu yang pertama. Oke. Aditya pengen ke Pak Ridwan. Tadi kan di masanya sangat penting kala itu. Tapi kan tantangannya pasti berbeda. Kalau Pak Ridwan bisa membandingkan gitu tantangan yang dialami saat itu, teknologi yang dimiliki saat itu dengan apa yang terjadi dan dimiliki oleh kita sekarang. Bagaimana menurut Pak Ridwan? Kalau tantangannya tentu pada masa perintisan luar biasa ya. Kita tahu Sandiman itu mereka bahkan harus rela mengorbankan nyawanya demi informasi itu supaya tidak bocor ke musuh. Saat itu apakah ini mungkin kenapa alasannya tadi dibilang yang mendokumentasikan justru malah pihak lain gitu kan? Karena sangat rahasia tadi. Ya, mereka tidak boleh diketahui sebagai petugas Sandi. Karena itu mungkin dalam beberapa kisah-kisah yang mungkin ditemukan juga Pak Martin, bagaimana ketika mereka di situ ada tentara Belanda, mereka terpaksa memakan kertas sandinya itu untuk mengamankan informasinya supaya tidak jatuh ke lawan. Dan memang resiko-resiko itu para pendahulu Sandiman itu yang kemudian menurut saya relevan dengan pertanyaan Nitya, itu yang semangatnya yang kemudian harus dijiwai oleh adik-adik hari ini. Karena adik-adik hari ini yang di BSSN terutama kan sangat didukung dengan teknologi berkualitas tinggi ya, high feature. Sementara yang dulu itu ya sangat sederhana. Bahkan buku kode C yang pertama kali ditulis oleh Dr. Rubiono itu hanya sebuah buku yang beliau tulis sendiri. Semua kode rahasia ditulis dalam buku itu dan diamankan dengan nyawa. Nah, yang sekarang mestinya filosofinya itu tetap. Ya, semangatnya gitu semangatnya tetap. Jadi mengamankan rahasia negara bahkan dengan nyawa. Walaupun kemudian sekarang kita bisa simpen data itu pakai micro USB yang kecil banget itu. Sudah nggak lagi dimakan kertasnya gitu kan. Tetapi filosofi jiwa itu yang saya kira tantangannya tetap sama di masa sekarang. Oke, berarti kan sebenarnya tantangannya ini kan ibaratnya apinya ini kan bola panasnya ini kan ada di anak muda ya Pak ya? Iya Mbak, jadi memang itu tidak boleh berubah ya, semangat pengabdian, rasa cinta tanah air itu tidak boleh berubah. Namun memang kita harus membangun sumber daya manusia yang dilandasi dengan semangat patriotisme tadi. Untuk masalah digitalisasi ini memang tentunya kuncinya adalah di bagaimana kita membangun sumber daya manusia kita, karena ilmunya juga metode pembelajaran saya lihat itu memang agak harus kita menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi memang ini ada terobosan, maka ini kami coba juga di Badan Siber karena kita memiliki Politeknik Siber. Jadi ini khusus ya, berarti khusus untuk mendidik mereka. Jadi seperti kayak pendidikan Akmil atau misalnya Akpol gitu ya? Mereka 4 tahun dididik itu dia seramakan, kemudian di disiplin yang cukup keras juga. Kemudian kurikulumnya kita sesuaikan. Karena dulu kan tahun 46 sampai dengan tahun 70-an itu menggunakan katakanlah kripto yang sifatnya offline. Ya, jadi harus langsung lihat ya. Sekarang kan dengan perkembangan teknologi ini menjadi online. Maka judul buku ini pun sebenarnya dari offline to online. Jadi dari dulu kondisi seperti ini, kita sekarang ada di kondisi yang online ya, yang padat dengan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kita membangun sumber daya manusia kita, maka kurikulum mereka pun di Politeknik itu kita sesuaikan. Di samping itu juga kita memiliki pusat pelatihan siber, ada di Sentul. Nah, jadi tidak cukup hanya mengharapkan... Ini yang kelas advance berarti ya Pak? Iya, jadi kementerian-kementerian yang juga kita ikutkan di situ. Karena di masing-masing kementerian kan kita bangun seperti pasukan kita yang disebut Computer Security Incident Response Team. Ini kita bangun, tentu kita harus membina kemampuannya, meningkatkan kemampuannya.
ya kita masukkan di pusat pelatihan ini. Oke. Itulah salah satu upaya kita karena bagaimanapun memang kuncinya di sumber daya manusia Betul. yang harus kita Kalau bangun. ngomongin soal sumber daya, ada pepatah tak kenal maka tak sayang, Pak. Tadi Pak Martin sudah kasih bocoran gitu kan, namanya sudah tersebut, Pak Ridwan juga sudah menyebut, tapi mungkin masih banyak yang belum tahu bahwa sosok ini memiliki peran yang begitu penting bagi badan siber, terutama di negara kita, di Indonesia. Ini akan bahas sosok yang satu ini usai jeda. Ketika itulah dia ketemu dengan tentara sekutu atau Belanda yang bagian intelijen yang ngurusi masalah sandi. Dari situlah dia belajar sebenarnya masalah kriptografi. Ini kode-kode nih kayaknya, kode rahasia nih kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Hinsa, Mbak Kak. Kenalin, nama saya tuh Rio Dumatubun, juara 1 Suci 1X Pak. Nah, Keren. 86 ya Pak. Saya tuh backgroundnya satpam Pak. Satpam. Security ya, security. Dan juara 1 di Suci 1X tuh alhamdulillah dapat mobil sama uang. Iya. Sekarang berarti bisa dibilang saya satu-satunya satpam outsourcing yang kerja bawa mobil. Selalu ada perasaan aneh gitu Pak. Ketika saya ke kantor bawa mobil diparkirin sama satpam. Karena kan itu pekerjaan saya juga gitu maksudnya. Iya. Kemana-mana kalau bawa mobil diparkirin sama satpam tuh ada perasaan aneh gitu. Saya bawa, kok diparkirin sama satpam ya? Perasaan saya juga kerjanya kayak gitu kan. Ada satu waktu saya datang ke kantor pusat tempat kerja saya tuh. Saya datang kok dilala komandan saya yang markirin Pak. Ada rasa bersalah gitu sama saya tuh Pak. Jadi saya parkir mobil, komandan saya yang keluar gitu. Wah Rio, komandan, saya kasih gocengnya, amanin ya Dan. Iya. Waktu dihubungin sama tim Kompas untuk ngisi acara BSSN ya Pak ya. Badan Cyber Sandi Negara. Terus langsung saya iyain tuh Pak. Saya bertanya acaranya acara apa nih? Acara ngopi weekend. Wah sapam banget bener gak sih? Sapam mah ngopi gak usah weekend Pak. Senin ngopi, Selasa ngopi, Rabu asam lambung. Wah sapam kayak gitu Pak pokoknya. Iya. Kenapa saya mau gitu? Karena ini bentuk terima kasih saya gitu sama BSSN gitu. Gara-gara kata-kata Sandi nih. Sapam kalau godain cewek udah gak perlu frontal lagi. Arah jam 3 bro. Tinggal gitu doang ya kan. Siapa itu? Nyokap lo ya. Ya sapam selalu gitu Pak. Kata-kata Sandi gitu. Dan saya tuh baru tahu ya Pak, kalau dulu tuh namanya Dinaskot ya Pak ya, bener ya? Betul. Iya kan? Kenapa saya baru tahu? Karena saya tadi baru baca Pak. Kalau nggak salah itu Menteri Pertahanan Pak Amir ya kan? Betul. Ngasih tugas ke Pak Rubiono. Rubiono ya. Di tanggal 4 Bulan 4. bulan 4 tahun 1946 ya kan Pak? Betul. Itu sampai sekarang tuh kepake tuh Pak sama Satpam tuh. Tapi menurut saya, kalau kata Sandi menurut saya itu adalah, itu kan bahasa kesepakatan 2 orang atau 1 kelompok. Betul. Harus 2 orang tuh Pak. Kalau sendiri kayak berasa kayak orang gila pasti kan ngomong-ngomong kayak gitu. Kata Sandi pasti kayak orang gila kan Pak. Yang disepakati sama kelompok supaya kalau kita bicara tidak diketahui orang lain. Benar dong? Iya kan? Benar. Itu yang buat saya Pak kalau pakai HT nih di kantor suka dikira kayak orang gila gitu Pak saya. Karena kalau laporan ya, kalau di kantor saya tuh 00 tuh kantor pusat. 11 saya nih. 00 11 panggil. BM1 merapat ya. Solo Bandung, Solo Garut, Ambon Medan. Sapam banget loh ini Pak. Iya, kan gitu kan. Itu kalau ada, pernah ada Pak, saya satu waktu ada ibu-ibu di sebelah saya itu Pak. 00 11 dia mikir, bola semalam kali ya. Itu saya terusin ya kan, saya terusin. BM1 merapat, kok BM? Mungkin di pikiran ibu-ibu ini kayak gitu. Solo Bandung, Solo Garut, Ambon Medan. Terus dia nyegur saya, Mas sebetulnya mau kemana sih? Enggak, itu kata Sandi memang nggak bisa. Kata Sandi itu dipakai supaya kita nggak diketahui, bener dong? Iya. Iya. Rahasia. Iya, makanya saya benar-benar terima kasih gitu. Karena dari itu kita sapam tuh kalau ngomong tuh orang lain jadi nggak tahu gitu. 11 21, 44 gitu. Paling kita asal doang, orang lain biar nggak ngerti aja Pak. Iya. Dan saya tuh alhamdulillah Pak jadi sapam tuh udah 15 tahun Pak saya. Apesnya cuma outsourcing aja Pak. 15 tahun outsourcing. Dan setiap tahun tuh saya dapat seragam 3 Pak.
Bayangin Pak, setiap tahun dapat seragam 3. Sekarang saya punya 45 seragam sapam, buat apa Pak? Banyak banget ya kan. Saya udah kepikiran apa saya giveaway kali ya? Karena jarang ada sapam bagi-bagi merchandise, bener kan Pak? Kali-kali Pak Isna yang dapat ya kan. Tapi yang lebih absurd lagi, saya punya 45 periwitan sapam. Lebih nggak ada gunanya dong. Luar biasa. 45 periwitan sapam loh Pak. Karena seumur hidup saya jadi sapam nih, 15 tahun nggak pernah ngelihat ada sapam terlambat kerja, hanya bingung besok pakai periwitan yang mana. Besok pakai periwitan mana harusnya nggak ada Pak. Itu periwitan, kalau jumlahnya 45, kalau saya bagiin ke tetangga saya, satu kampung Pak, jadi wasit. Saya Rio, terima kasih. Terima kasih. Mas Rio, berarti Ya. 86 ya Pak. langsung gitu kasih kode juga. Berarti kan kode ini sebenarnya kita nggak ngomongin terlalu ngawang-ngawang, kita nggak ngomongin hanya yang besar-besar aja gitu kan. Sampai ke tingkat yang level di antara kita saja, komunitas aja tuh ternyata memang sandi, kode, ya itu bagian besar dalam kehidupan kita juga ya Pak Hinsa ya. Tapi yang menarik tadi berarti tambah Rio lagi dinyebutin soal Dr. Rubiono gitu. Di samping Nitya ini sudah ada juga kaosnya yang bergambar. Tapi boleh nggak sih sebenarnya saya mengatakan bahwa di balik perannya yang begitu besar, tidak semua pihak tahu sebenarnya mengenai sosok Dr. Rubiono ini. Nitya boleh ke Pak Ridwan dulu mungkin ya. Yeah. Melihat bahwa sosok yang begitu penting. Menurut Pak Ridwan seperti apa? Ya, ini satu figur yang saya kira secara personal, beliau ini adalah benar-benar personel intelijen. Tadi sudah disampaikan Pak Martin, penulis buku, bahwa sandiman atau petugas sandi itu harus berani tidak dikenal. Karena itu Dr. Rubiono ini dengan begitu banyak peran strategisnya, beliau tidak peduli dengan publisitas, tidak peduli dengan popularitas. Memang beliau ini benar-benar sebagai orang yang memahami prinsip intelijen. Keberhasilan utama intelijen itu adalah ketika tidak diketahui bahwa dia adalah personel intelijen. Iya. Tapi menarik mengenai sosok ini, Pak Martin, di buku ini kan mengenai perjalanan juga. Pasti banyak membahas mengenai sosok Dr. Rubiono. Poin apa yang paling penting kalau kita bicara soal perjalanan dan besarnya peran dari Dr. Rubiono ini? Ya, dari perspektif historis, beliau ini berada dalam perjuangan di 3 masa. Merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan. Dan ini berlangsung secara terus-menerus 34 tahun, tanpa putus. Ini sesuatu yang tidak mudah. Pasti. Dari zaman Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Yang lain lagi, keunggulan dan kekhususan beliau itu, kemampuan lebih yang diberikan Tuhan adalah mampu menulis dengan tangan kiri dan kanan secara bersamaan dan dengan hasil yang hampir sama. Oh, kerja otaknya seimbang berarti ya? Dan menguasai tiga bahasa. Dan di bidang kedokteran, beliau ahli radiologi, pendiri dan juga tokoh di kedokteran militer. Kemudian di bidang tapi dokternya ini bukan samaran kan Pak? Karena kan biasanya kalau kita lihat gitu kan banyak di film, di cerita ya Pak Hinsa ya. Ini biasanya seseorang yang memang memiliki sosok peran penting di Badan Siber dan Sandi Negara itu, dia punya satu profesi yang dijadikan penyamaran gitu. Ini bukan penyamaran, memang profesi awal ya. Iya Mbak, jadi beliau memang ketika itu beliau adalah lulusan memang kedokteran ya. Kemudian tahun 1941 beliau ditempatkan dinas di Papua. Oh, dari situlah. Iya, di Papua itu beliau tentunya melaksanakan tugasnya sebagai tenaga kesehatan. Tapi kita tahu ya, ketika Belanda diserang atau sama Jepang, ketika Jepang menduduki Indonesia termasuk dengan Irian Jaya, dia bersama orang-orang Belanda yang ada di Papua, mereka mengungsi ke Australia. Jadi sampai tahun 1945 awal beliau ada di Australia. Ketika itulah dia ketemu dengan tentara
sekutu atau Belanda yang bagian intelijen yang ngurusi masalah sandi. Dari situlah dia belajar sebenarnya masalah kriptografi. Nah, itu sangat dijiwai dengan bakat yang tadi disampaikan Pak Martin. Memang dia mempunyai kelebihan. Oke, berarti sebenarnya sosoknya sangat penting, harusnya dimasukkan ke kurikulum kali ya Pak Ridwan ya, supaya semua orang semakin mengenal dan tahu memang perannya penting sekali. Gitu. Iya, seharusnya begitu. Idealnya seharusnya memang masuk ke, saya kira harus ke bahkan materi ajar anak-anak sekolah dasar ya. Karena ini kan pahlawan yang sangat-sangat berperan bagi Republik. Salah satunya nih ya, yang sangat-sangat kemudian legendaris adalah peran Dinas Kode. Ketika mereka menyiarkan keberhasilan serangan umum 1 Maret ke dunia internasional. Sehingga kemudian PBB saat itu tahu bahwa ternyata tentara Indonesia, tentara Republik itu masih ada. Itu tanpa peran Dinas Kode nggak tahu mereka dunia internasional. Tidak sampai informasinya. Tidak sampai, dan dari situlah kemudian Indonesia berlanjut. Gitu. Oke, berarti Pak Martin kalau misalnya harapannya soal Dr. Rubiono ini karena perannya besar sekali, mungkin nggak sih Pak dibuat satu buku khusus gitu mengenai Dr. Rubiono sendiri? Pak Martin? Atas petunjuk dari Pak Kepala BNSSN sementara dipersiapkan. Oke, jadi itu sebagai kelengkapan untuk memenuhi kriteria menjadi pahlawan nasional. Jadi ada dua proyek nih berarti ya Pak ya. Yang pertama adalah mendorong supaya Dr. Rubiono masuk ke pahlawan nasional, tapi juga akan dibuat buku khusus gitu ya mengungkap. Ya, buku adalah prasyarat untuk mendapat salah satu prasyarat awal untuk menjadi pahlawan nasional. Salah satunya juga kita berusaha untuk dapat menjadikan jalan Rubiono Kertopati di Jogja. Sehingga itu menjadi pertimbangan untuk pengesahan menjadi pahlawan nasional. Oke, tentu sosok penting dan juga adalah sejarah yang melibatkan sosok Dr. Rubiono ini yang harus kita pahami dan kita pelajari juga. Jadi seperti tadi Pak Ridwan bilang, kalau bisa sih anak-anak SD saja sudah belajar, sudah tahu gitu ya, sudah mengenal, karena ini bagian penting dari sejarah kita. Kita masih akan bahas lagi kalau begitu. Nitya pengen bahas mengenai apa ke depannya, the biggest disruption yang sedang terjadi, apa pengaruhnya terhadap fungsi dan kerja dari BSSN. Kita akan bahas usai jeda. Siapapun Anda, sandiman, ditempatkan dimanapun, apakah itu pegawai negeri biasa, ataukah dia menjadi pimpinan, satu orang khilaf itu bisa membahayakan satu negara.
Oke, ini semakin tercerahkan gitu, walaupun kayaknya butuh waktu untuk membaca buku ini lebih dalam ya Pak ya. Tapi satu hal yang Nitya jadi terpikir, bahwa memang dengan perjalanan 75 tahun BSSN, perubahan nama dan lain-lain gitu ya. Kemudian juga dengan peran anak muda, jas merah, ini kan sangat terkait gitu. Bagaimana Pak Hinsa melihat ini, apalagi sekarang kita sedang mengalami disrupsi terbesar gitu. Ini kan juga pasti ada pengaruhnya. Iya, jadi kita berharap generasi muda terutama ya. Jadi orang yang berpikir maju itu sangat menghargai sejarah. Belajar dari sejarah dapat menyerap karya positif tentunya di masa lalu dan dari karya sejarah orang-orang yang sukses ya. Kemudian juga generasi muda generasi muda yang mengabaikan sejarah tidak akan memiliki masa lalu karena dia ya lupa aja sejarahnya. Tapi juga bahkan tanpa masa depan. Jadi memang ini sangat penting sejarah ini. Jadi marilah para generasi muda ya pelajari masa lampau jika kamu ingin menatap masa depan. Jadi jangan sebenarnya peluang itu sangat besar sekarang ya. Ya di handphonenya itu dia apapun sejarah bisa dilihat di situ. Ya, maka kemudahan itu ada. Tapi kita ingatkan jangan sibuk aja melihat masa depannya tidak tahu atau tidak tahu tentang dirinya. Ini sangat filosofis sebenarnya. Jadi kita memang harus mengetahui jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Kita tahu dulu siapa kita berangkat dari mana, baru kita berpikir berbuat apa. Nitya ingin ke Pak Martin. Pak Martin, artinya kan pertanyaan besarnya gini, apa bentuk realnya yang bisa dilakukan terkait dengan BSSN, dengan persandian negara ini berkontribusi untuk Indonesia di masa sekarang? Jadi bentuk real persandian dalam melindungi NKRI itu paling tidak ada 3 yang dicatat dalam buku ini. Yang pertama, dukungan BSSN terhadap aspek pengamanan informasi dan transaksi elektronik dalam rangka mendukung ketahanan cyber dan keamanan ekonomi digital. Ini penting banget, salah satu perubahan yang terjadi. Yang kedua, BSSN resmi meluncurkan tim tanggap insiden keamanan cyber. Dan ini tergelar di banyak lembaga dan kementerian di bawah koordinasi. Jadi sudah ada satu koordinasi yaitu BSSN. Itu bentuk yang kedua. Yang ketiga, mengacu pada cita-cita presiden, keinginan presiden atau visi misi presiden bahwa BSSN itu harus menjadi badan cyber dan sandi berkelas dunia. Ini sangat penting berkaitan dengan statement dari Majen TNI Dr. Rubiono Kertopati, kehilafan satu orang saja dapat meruntuhkan satu negara. Ini dipegang erat oleh semua sandiman sampai sekarang. Bahkan setiap acara itu ditampilkan supaya kehilafan itu tidak terjadi. Tidak ada ruang bagi kesalahan karena ada nasib masyarakat dan negara ini dipertaruhkan begitu ya. Pak Ridwan, terakhir kalau begitu, refleksinya seperti apa? Tantangannya kan tentu berbeda. Tadi kita sudah bahas mengenai apa yang seharusnya dilakukan sekarang, ini harus masuk kurikulum dan lain-lain. Tapi apa kalau dibandingkan dengan perjalanan 75 tahun ini dan tantangan kita sekarang? Ya, 75 tahun BSSN tentu perubahannya sudah sangat bagus ya. Banyak hal yang sudah dilakukan termasuk di era Pak Joko Setiadi dan dilanjutkan Pak Hinsa Siburian dengan berbagai macam perangkat-perangkat baru. Tetapi tadi sampaikan Pak Martin bahwa ada kekhasan dari Dr. Rubiono yang harus selalu diingat. Menjadi jiwanya ya? Iya, menjadi jiwa bahwa siapapun Anda, sandiman ditempatkan dimanapun. Kan ini sandiman juga ada di luar negeri loh Nitya. Mereka berada di KBRI. Sekecil apapun perannya. Apakah itu pegawai negeri biasa ataukah dia menjadi pimpinan, satu orang khilaf itu bisa membahayakan satu negara. Jadi tanggung jawab ini tidak bisa dibebankan hanya misalnya pada Bapak Kepala, pada Pak Hinsa, tidak. Tetapi pada seluruh personil. Ibaratnya kalau ibarat mobil itu Nitya, ini semua sekrup-sekrup kecil komponennya ini berpengaruh bagi masa depan cyber dan persandian Indonesia. Itulah kenapa adanya Politeknik ini untuk memastikan bahwa SDM
mereka memiliki tidak hanya tadi ininya ya, semangatnya, jiwanya tadi, tapi juga mereka memang benar-benar memiliki kelas dengan standar internasional. Kita memiliki sumber daya yang terbaik, kurang lebih gitu ya Pak ya. Bisa dimulai sebenarnya karena semua orang sebenarnya bisa berpartisipasi paling tidak dengan mengetahui sejarahnya tadi. Betul ya Pak ya? Iya. Dengan adanya buku ini sih Nitya berharap kita bisa lebih banyak lagi mengenal, mengingat, memahami, dan kemudian mengapresiasi gitu. Oke, kalau begitu Nitya boleh dong menerima satu buku pertama ini? Iya Mbak, dengan Ini sebagai ini juga nih, sebagai tanda juga bahwa memang milenial, generasi Z, generasi Alpha, kita memang harus lebih banyak belajar juga soal sejarah kita. Salah satunya adalah lewat buku ini. Iya Mbak. Terima kasih Pak. Offline to Online, 75 tahun siber dan Sandi mengabdi menjadi salah satu bahan bacaan. Gak cuma itu ya kayaknya Pak ya. Kita akan bagi-bagi juga bukunya. Gimana caranya, bagaimana Anda bisa mendapatkannya, berapa banyak yang bisa mendapatkannya, caranya akan muncul nanti sesaat lagi di Ngopi akan muncul untuk Anda untuk tahu gimana cara bacanya. Terima kasih Pak Hinsa. Ini akan Nitya pelajari karena kode-kode dari Pak Ridwan tadi dibilang ayo Nit dibaca gitu kan ya, dibaca, dipahami gitu kan, supaya ini bisa menjadi membuka cakrawala kita juga. Terima kasih Pak Martin sudah berbagi bersama Nitya. Terima kasih Pak Hinsa, terima kasih Pak Ridwan. Bukunya akan Nitya baca, sosoknya juga akan kita pelajari, menunggu bukunya nanti begitu ya. Terima kasih karena sudah bergabung di Ngopi. Perjalanan 75 tahun Siber dan Sandi mengabdi, offline to online. Terima kasih Pak Martin.